Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan coba untuk melihat ramalan buat kalian yang berbintang Leo dan berhubungan dengan orang yang berbintang Aries. Di sini saya akan coba untuk melihat energi dari kedua belah pihak untuk saat ini, dan juga saya akan melihat kelanjutan dari hubungannya kalian. Seperti biasa, ini merupakan ramalan umum, jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Oke? Leo, perasaan Leo terhadap Aries saat ini. Dwelling on an old lover. Oke. Mungkin Leo di sini kalian masih belum bisa melepaskan energi dari mantannya kalian. Thank you. False love. Jadi salah satu dari kalian di sini, apakah Leo ataukah pasangannya kalian masih memakai topeng, atau kalian belum terbuka, belum jujur terhadap orang lain. Anger issue. Leo, mungkin kalian perlu belajar untuk lebih bersabar, lebih pengertian, dan juga belajar untuk mengetahui dan menerima kekurangan dari orang lain. Oke. Leo, hot-headed. Oh my gosh, Leo. Anger issue, hot-headed. Kalian bisa melihat orang ini, Leo. Oke. Jadi tarik nafas panjang-panjang. Kalau kalian marah, lepaskan apa yang tidak bisa kita kontrol, dan nikmati apa yang bisa kita rubah. Oke? Jangan belajar untuk jangan menggunakan energi yang negatif seperti ini. Kita semua pernah berada di dalam situasi ini. Hanya saja apakah kita mau menjadi orang seperti ini seumur hidupnya kita, atau kalian ingin menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang lebih pengertian, menjadi orang yang lebih dewasa dan sebagainya. Oke. Kita akan clarify kartu anger issue dan juga dwelling on an old lover. Saya rasa di sini yang membuat Leo masih suka marah-marah karena kalian belum melepaskan energi seseorang. Ada energi dari mantannya kalian yang perlu kalian lepaskan. Energinya dia mungkin yang berkecamuk, atau energinya dia mungkin yang seperti merusak energinya kalian, yang membuat kalian cepat marah, cepat tersinggung, cepat cemburu, dan sebagainya. Oke. Kenapa kalian masih teringat dengan mantannya kalian? The Wheel. First card for the Wheel. Knight of Swords. Oke. Karena di sini saya merasa mungkin Leo kalian ingin merubah situasinya kalian dengan orang lama, tapi perubahan ini tidak secepat apa yang kalian harapkan. Maka dari itulah mungkin di sini kalian marah-marah, ataukah kalian di sini cepat give up, merasa orang ini kenapa belum memperbaiki situasi ini, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang belum memperbaiki situasinya kalian, semakin kalian marah seperti ini, semakin negatif jugalah hasil yang akan kalian dapatkan. Walaupun dia datang secara cepat-cepat di sini, misalnya kalian nunggu orang ini komunikasi. Walaupun dia datang komunikasi cepat-cepat, apakah kalian yakin dia tidak akan meninggalkan kalian kembali? Apakah kalian yakin situasi ini tidak akan berakhir seperti dulu? Seperti itu. Maka dari itulah tidak ada gunanya buat kita untuk mempercepat suatu situasi. Semuanya sudah diatur oleh Ilahi. Dan Ilahi tahu kapan waktu yang terbaik buat kalian untuk bertemu dengan orang ini, kapan waktu yang terbaik buat kalian untuk belajar dari orang ini, dan sebagainya.
Kalau kalian diberikan ujian saat ini untuk belajar menjadi orang yang lebih patient, menjadi orang yang lebih bersabar, gunakan waktu ini sebisa mungkin agar kalian semakin cepat kalian bisa menjadi orang yang berpikiran yang dewasa. Seperti itu. Dan kalau kalian sudah memiliki energi yang positif, disinilah energi kalian pun akan menarik orang-orang yang memiliki pikiran yang dewasa. Bukan orang-orang yang memiliki pikiran seperti anak kecil. Let's clarify Knight of Swords, the Moon. Jadi situasinya kalian masih dalam kegelapan di sini, maka dari itulah dari tadi saya sudah bilang tidak ada gunanya buat kalian untuk mempercepat situasi ini. The Moon merupakan kartu reflection, kartu pendalaman diri, perbaikan diri, dan juga melihat kekurangan dari orang lain dan melihat kekurangan dari dalam dirinya kita sendiri juga. Seperti itu. Oke? Let's clarify anger issue. Apa yang membuat kalian menjadi orang yang cepat marah di sini? Let's clarify anger issue. Page of Swords. Oke. Berhenti mengawasi seseorang. Apa yang kalian lihat belum tentu itu keadaan yang sebenarnya. Karena tidak semua orang yang jujur di sini. Kebanyakan dari orang-orang biasanya jarang memposting foto-fotonya dia saat dia nangis. Pasti kebanyakan orang memposting fotonya dia kelihatan bahagia, kelihatan memiliki segalanya dan sebagainya. Jadi apa yang kalian lihat itulah yang membuat kalian marah di sini. Jadi yang perlu kalian lepaskan agar kalian tidak marah-marah. Mungkin kalian seandainya kalian mengecek Facebooknya dia 10 kali dalam satu hari, mulai kurangi 9, mungkin besok kalian mencoba 9 kali, setelah itu 8 kali, seperti itu. Kurangi sedikit demi sedikit dan jangan lupa untuk minta bantuan kepada Ilahi, alam semesta, Tuhan Yang Maha Esa, siapapun yang kalian percaya. Oke, terutama di saat kalian marah, bilang sama Ilahi bahwa kalian sangat bersyukur kalau kalian mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya kalian saat ini. Seperti itu, ungkapkan kata-kata itu sebanyak yang kalian perlukan dan juga belajar untuk memperhatikan pernapasannya kalian. Kalau kalian bernapas terengah-engah, dalam artian hal itulah juga yang membuat kalian cepat marah. Oke, jadi perhatikan kalau napas kalian merasa terengah-engah seperti cepat bernapas seperti itu, cepat ingatkan diri kalian, oh saya perlu tarik napas yang dalam agar saya bisa mengeluarkan semua karbon dioksida ini. Saya tidak perlu energi negatif, saya tidak perlu, saya mau mengeluarkan semua energi negatif saya ini. Saya tidak mau menjadi orang pemarah. Saya tidak mau menjadi orang keras kepala. Seperti itu. Bilang kepada diri kalian sendiri, tarik napas dalam-dalam lewat hidung, keluarkan lewat mulutnya kalian. Dan berikan kepada alam semesta untuk mengolah energi negatif itu. Mungkin berikan energi negatif itu kepada saudaranya kalian. No, just kidding. Jangan beneran nanti bilang seperti itu. Oke? Okay? Let's clarify Page of Swords. Oke? Okay? The Empress. Jadi seperti tadi, untuk mendapatkan situasi ini, untuk meningkatkan energinya kalian, biar kalian bisa menjadi seorang Empress, ini yang perlu kalian lepaskan, dan jangan mengawasi, karena seorang Empress dia tidak buang-buang waktu. Seorang Empress dia tahu apa yang terbaik buat dia. Oke? Okay? Mari kita dalami tentang perasaannya Aries terhadap Leo saat ini. Perasaan Aries terhadap Leo. Perasaan Aries terhadap Leo. Masculine and his feelings. Oke. Okay. Sepertinya Aries saat ini dia
memikirkan kalian. Saya merasa mungkin dia sering ketemu sama kalian lewat impiannya kalian. My heart still burn for you. Aries masih sayang sama kalian. Change your perspective. Jadi sepertinya kartu ini dari Aries buat Leo. Dia mengingatkan kalian untuk merubah pola pikiran kalian atau rubah cara pandangan kalian terhadap past life connection. Jadi secara spiritual di sini kalian memiliki hubungan yang erat antara satu sama lain. Dia pasangan kalian di kehidupan yang terdahulu. Kalau kalian percaya dengan inkarnasi. Oke. Jadi rubahlah pola pikiran kalian atau cara pandangan kalian tentang situasi ini atau tentang orang ini. Two-face. Oke. Jadi seperti tadi mungkin lewat Facebook dia menunjukkan bahwa dia bahagia, bahwa dia happy, dia tidak perlu kalian dan sebagainya. Tapi sebenarnya di satu sisi energinya dia atau perasaannya dia tidak sebahagia apa yang kalian rasakan. Kalau kalian merasa Aries tidak sayang sama Leo, Aries tidak kangen sama Leo, enggak. Dia kangen sama kalian, dia memikirkan kalian. Hanya kalian yang perlu merubah pola pikiran kalian di sini. Oke, saya akan dalami tentang masculine in his feeling. Jadi dia bilang bahwa saat ini dia lagi banyak pikiran tentang apakah saat ini yang dia rasakan atau yang mengganggu pikirannya dia. Let's clarify masculine and his feelings. The Hierophant in reverse. Okay. Let's clarify the Hierophant in reverse. Twin flame. Mungkin kalian berhubungan dengan twin flame di sini. Saya merasa orang ini dia ingin rekonsiliasi. Dia ingin hubungan ini ke jenjang pernikahan atau untuk hubungan yang serius. Hanya saja dia belum bisa memenuhi keinginannya dia sendiri. Bagaimana dia bisa memenuhi keinginan kalian kalau dia sendiri yang belum bisa memenuhi keinginannya dia? Let's clarify 4 of 1 in reverse. 10 of Swords. Jadi situasi ini juga menyakiti perasaannya dia. Let's clarify 10 of Swords. 9 of Swords. Oh my god, orang ini dia tidak bisa tidur, dia merasa tersakiti, dia merasa terpuruk, dan kalian marah-marah dengan orang yang sudah tersakiti seperti ini. Kasihan anak ini. Okay. Let's clarify two faces. Six of Wands. Okay. Let's clarify 6 of Wands. 8 of Swords. Jadi tadi saya sudah bilang, di satu sisi dia kelihatan seperti gagah, di satu sisi dia kelihatan seperti sempurna, bahagia dan sebagainya. Tapi di satu sisi hatinya dia sebenarnya terkurung. Hatinya dia sebenarnya merasa tersakiti. Banyak sword dari energi dari Aries di sini. Orang ini banyak pikiran. Oke. Mari kita dalami tentang perasaan kalian terhadap satu sama lain untuk saat ini. Kita lihat perasaan Leo terlebih dahulu. Perasaan Leo terhadap Aries. I don't know why this happened. Kalian bilang bahwa kalian tidak tahu kenapa kejadian ini menimpa kalian. Karena kalian mungkin perlu belajar, terutama buat Leo yang masih suka marah-marah dan keras kepala di sini. Maka dari itulah kejadian ini terjadi untuk mengingatkan kalian bahwa kalian bisa menjadi seorang empress. Ilahi sudah melihat energinya kalian bisa menjadi seorang empress. Kenapa kalian mau menjadi seperti orang ini?
Apa kalian mau menjadi orang yang cantik, bijaksana seperti orang ini, atau kalian mau menjadi orang seperti ini? It's your choice. Oke. Perasaan Leo terhadap Aries, I still feel the pain. Jadi kalian masih perlu memaafkan seseorang di sini karena kalian selalu memegang rasa sakit hatinya kalian daripada kalian menggunakan rasa sakit hati ini untuk sebagai tongkat buat kalian untuk melanjutkan kehidupannya kalian, tapi kalian memilih, oh pokoknya saya harus memegang rasa marah ini. Saya suka marah, seperti itu. Oke? Lepaskan hal itu. Agar kalian dilepaskan dari rasa kesakitan ini. You inspire me. Sepertinya secara energi dia sudah memberikan kalian inspirasi, jadi gunakan hal itu untuk memperbaiki diri kalian atau memotivasi diri kalian biar tidak marah-marah lagi. I don't know how to feel. Untuk saat ini kalian tidak tahu apa yang mesti kalian rasakan. Yang perlu kalian fokuskan ketenangan di dalam jiwanya kalian terlebih dahulu. Setelah itulah baru kalian bisa tahu apa yang kalian rasakan. Apakah kalian masih sayang sama dia atau tidak. Kalau kalian masih marah-marah, kalian tidak akan sayang sama seseorang. Yang akan kalian lihat adalah kekurangan dari orang lain. Dan hal itu juga akan membuat kalian lupa bahwa kita semua memiliki kekurangan termasuk kalian sendiri. Right? Oke. Perasaannya Aries terhadap Leo saat ini. Thank you. I feel so happy with you. Lihat energi orang ini, dia sangat opposite dengan energinya kalian. Dari awal dia bilang, saya merasa bahagia bersama kamu. I daydream about the life with you. Dan dia juga sering membayangkan untuk bisa membangun suatu rumah tangga bersama kalian. I know you don't feel the same. Dan dia merasa bahwa cintanya kalian sudah mulai berkurang ke dia karena kalian marah-marah sama dia. Maka dari itulah mungkin di sini dia merasa kalian sudah tidak sayang sama dia atau perasaan kalian sudah berkurang ke dia. I want to start over. Dan dia juga bilang bahwa dia ingin mengulang kembali hubungan ini. Oke. Kelanjutan dari hubungan ini, siapapun yang resonate dengan situasi ini. Kelanjutan dari hubungan ini, thank you, new love. Mungkin ada orang baru di sini yang akan datang, apakah buat Leo ataukah buat Aries. True love. Dia mungkin cinta sejatinya kalian. Very soon. Jadi saya merasa ada Leo atau Aries di sini, mungkin akan ada orang baru yang datang dan dia merupakan cinta sejatinya kalian. Orang baru bukan selalu orang baru, bisa juga orang lama yang kalian sudah berpisah, terus dia datang kembali membawa energi baru. Seperti itu. Tapi pastikan di sini apa yang kalian mau, apakah dia atau orang lain. Agar ilahi semakin cepat juga membantu kalian di sini. Oke. Hal apakah yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini? Siapapun yang menonton video ini, apakah Leo atau Aries. Hal yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. In the world, not of the world. Jadi kalian disuruh untuk membebaskan pikirannya kalian, membebaskan energinya kalian. Janganlah kalian hanya berpikiran dengan apa yang terjadi di dunia ini, tapi pikirkan juga apa yang terjadi di luar sana, di dunia kelima. Karena di dunia kelimalah kita akan hidup buat selamanya. Di dunia ketiga ini, di mana kita berada saat ini, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian bisa sentuh dan sebagainya, hal ini hanyalah sementara.
energi kalian di dunia kelima akan hidup bermilion-milion tahun seperti itu. Oke, jadi luaskan pola pikiran kalian. Ingat, walaupun apa yang terjadi saat ini tidak ada yang abadi. Kebahagiaan itu tidak abadi, kesedihan itu tidak abadi, kekayaan itu tidak abadi, kecantikan itu tidak abadi. Yang abadi adalah cinta yang tulus, cinta yang sejati. Hanya itu yang abadi. Oke. Pandora's gift. Dan di sini saya merasa mungkin kalian perlu terbuka di sini atau membuka kelebihannya kalian. Kalau kalian memiliki gift, misalnya kalian suka melukis, suka main musik, pasiennya kalian dan sebagainya, tunjukkan kepada dunia bahwa kalian memiliki cahaya yang tinggi. Itu juga sangat penting di dalam kehidupannya kita. Untuk mendalami apa tujuan kita lahir ke dunia ini. Oke? Oke. The words want to be written. Word. Oke. Saya merasa di sini the words want to be written. Jadi seperti tadi, siapapun yang menonton video ini, kalian disuruh untuk jadikanlah nyata hal yang kalian impikan ini, seperti itu. Jangan hanya bermimpi ingin menjadi seorang pelukis yang terkenal, tapi kalian tidak pernah melukis. Jangan hanya bermimpi menjadi seorang pembisnis yang sukses, tapi kalian takut untuk memulai bisnis itu. Seperti itu. Oke? Jadi itu yang kita dapat hari ini. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.